atau masalah gizi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan pola pikir menjadi ancaman kualitas hidup masyarakat Indonesia. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita yang ditandai dengan kondisi badan lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi berbagai nutrisi selama hamil dan juga menyusui. Menyadari akan pentingnya pencegahan stunting, kami, PKK Kota Banjarbaru bersinergi dengan pemerintah Kota Banjarbaru bersama-sama kita cegah dan singkirkan stunting. Mari kita bersama-sama menyadarkan masyarakat pentingnya pengetahuan tentang stunting dan memastikan kecukupan gizi. Jadi tunggu apa lagi? Siapapun Anda, pemerintah pusat ataupun daerah, masyarakat, orang tua, petugas kesehatan harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo, kita turunkan angka stunting bersama PKK Kota Banjarbaru dengan Mari Basingsing. Banjarbaru singkirkan stunting. Banjarbaru singkirkan stunting. Banjarbaru juara. Pada hari ini kami dari tim penggerak PKK Kota Banjarbaru berinisiatif untuk melangsungkan acara berkolaborasi singkirkan stunting. Kalau di Banjarbaru kebetulan kita jargonnya Mari Basingsing, Banjarbaru singkirkan stunting. Jadi untuk penanganan stunting ada beberapa. Yang pertama itu adalah pemenuhan gizi dari sebelum dan selama hamil. Jadi pemberian PMT ya, kalau PMT ini maksudnya adalah makanan tambahan, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan pada anak-anak. Untuk bisa berkolaborasi secara menyeluruh, baik itu provinsi, kota, kabupaten, menekan angka stunting di Indonesia ini salah satu jalan ninjanya adalah penguatan kader yang berkala ya. Karena saya pikir ilmu itu harus diupdate, karena dinamis sepertinya. Pergerakan stunting ini juga di Indonesia unpredictable ternyata tinggi. Ketika saya masuk ke pemerintahan di Kota Banjarbaru khususnya, saya baru mengerti, oh ternyata ini permasalahan sejuta umat begitu. Kegiatan yang dilakukan untuk penurunan angka stunting di Kalimantan Selatan itu banyak sekali, mulai dari kelas ibu hamil, nanti kalau dia sudah melahirkan kita ada kelas balita, kemudian setelah itu bahkan kita ada semalam tahun 2000 sebelum kita pandemi ada Bapak Siaga. Jadi seperti yang dijelaskan sama Ibu Iga bahwa peran suami pun berpenting di sini, bukan hanya sebagai sponsor, tetapi dia juga harus tahu misalnya kapan istri nyambutnya lagi lelah ya. Kadang bayi itu sering nangis, nggih. Kalau ibunya sedih pasti anaknya nangis rewel terus. Yang dibahas Dokter Farhan dan juga Ibu adalah terkait dengan pertumbuhan. Artinya secara pertumbuhan ya dia gendut, kemudian dia berlemak seperti Loti tadi kata Ibu ya. Jadi ada masalah pertumbuhan gitu. Tapi kita ngomong perkembangan nih Bu. Kalau perkembangan tuh lain lagi, bukan pada ranah fisik, tapi bagaimana dengan motorik halusnya, kemudian perkembangan kognitifnya, kemudian paling gampang usia segitu perkembangan bicaranya. Kita di sini di Kota Banjarbaru, saya yakin semua kabupaten kota maupun provinsi negara kita Republik Indonesia insya Allah bisa menekan angka stunting turun seturun-turunnya, insya Allah sampai tidak ada, mudah-mudahan menjadi zero, sehingga kita bisa menciptakan generasi-generasi yang hebat ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih atas dukungan Ibu Rita, dukungan PKK, tim penggerak PKK Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalsel juga atas kehadirannya hari ini. Semoga kedepannya kita bisa
menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini untuk menekan sekali lagi angka stunting di Indonesia.